Hey, kembali lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Kemarin ini baru ada Apple event 8 Maret 2022. Personally, I'm not an Apple fanboy. Dan sebetulnya saya jarang pengen bahas event launching produk teknologi karena nggak semua berkaitan dengan drawing gadgetry ya. Tapi yang kali ini ada surprise. Oke, 8 Maret 2022 kemarin, Apple event mengumumkan beberapa produk yang mereka luncurkan di event kali ini. Dimulai dengan Apple TV Plus dan layanan streaming services-nya mereka yang ngasih beberapa tayangan film Apple Original. Saya nggak terlalu tertarik sih. Lalu mereka juga mengumumkan pilihan warna hijau baru untuk jajaran iPhone 13 dan 13 Pro-nya mereka. Dan juga mengumumkan kalau iPhone SE terbaru itu akan menggunakan chip A15 Bionic yang sebelumnya dipakai di iPhone 13 dan juga di iPad mini 6. Surprise-nya bukan di situ, tetapi di produk baru yang mereka rilis, yaitu iPad Air 2022 atau akan lebih dikenal sebagai iPad Air 5th Generation. Sejak video terakhir saya bahas tentang the budget iPad model, nih yang ini nih, videonya yang ada di sini, kamu bisa tonton. Itu saya bikin 2 bulan lalu deh, di pertengahan Desember saya bikinnya. Saya dapetin banyak komen dan respon positif dari viewers semua. Thank you buat yang sudah menonton, it mean a lot guys. Tapi banyak juga yang nanya, mending iPad 9 atau iPad Air 4? iPad Air itu rilisnya 2020, jadi 2021 tidak ada iPad Air ya. Pada saat itu ya, komen-komen teman-teman banyak yang saya balas, saya saranin ya kalau ada budgetnya ambil iPad Air 4 aja gitu. Tapi sejak kemarin Apple mengumumkan iPad Air 5, I have to say, sorry, saya nggak bisa lagi ngerekomenin iPad Air 4. Why? Karena gini, iPad Air 4 itu menggunakan chipset A14 Bionic ya. Logikanya kan kalau dia update satu seri lagi iPad Air 5, ya mungkin menggunakan A15 Bionic dong. Karena A15 Bionic juga bagus karena dipakai di iPhone 13 loh. But no, somehow Apple memutuskan untuk menggunakan M1 chip di iPad Air 5. Wow. Ini game changer banget guys. Ini game changer banget karena chip M1 sebelumnya itu cuma dipakai di seri iPad Pro. Pro series semua M1. Dan nggak cuma itu aja. Selain dapet chip M1, tapi juga iPad Air 5th Gen itu sekarang diberikan RAM yang tadinya 4 GB. Sekarang dikasih 8 GB guys. Wow. Selain itu juga dikasih kamera depan ultra wide 12 megapiksel dan juga mendukung center stage, yaitu fitur terbarunya iOS yang membuat kamu berasa si kameranya mengikuti kamu. Bahkan kalau ada orang masuk, kameranya langsung melebar gitu, langsung ngambilnya wide sehingga semua orang bisa masuk ke dalam frame. Ini teknologinya menarik sih. Secara body masih sama dengan iPad Air sebelumnya, iPad Air generasi keempat. Ukuran layar juga masih sama, 10,9 inch. Dan masih menggunakan Touch ID di tombol power. Bukan Face ID seperti iPad Pro ya. Tapi saya pribadi lebih suka Touch ID sih. Ini sih feels-nya udah kayak Pro banget. Bedanya dengan iPad Pro sekarang hanya di ukuran layar yang ya jelas lebih besar iPad Pro ya. Jadi bedanya cuman ukuran layar, iPad Pro lebih besar. Dan juga perbedaan kedua yaitu speakernya di iPad Air generasi kelima ini masih 2 speaker, bukan 4 speaker seperti iPad Pro. Dan belum ada ProMotion Technology yang diusung oleh iPad Pro, ini belum dimasukin ke iPad Air 5. ProMotion itu yang 120 Hz refresh rate screen itu loh. Dan juga kamera belakangnya iPad Pro masih lebih bagus karena ada lensa kedua yaitu lensa ultra wide 10 megapiksel. Sisanya semua fitur Pro, at least iPad Pro 2021, itu sudah hampir semua ada di iPad Air 5. Wow. Dengan harga, ya tentu saja harga iPad Air dimulai dari $600 kurang $1, $599 untuk kapasitas 64 GB Wi-Fi only, versi paling bawahnya ya, model paling bawahnya, dan $750 kurang $1
untuk storage 256 GB Wi-Fi only. Mengingat iPad Pro mulainya di $1.099. Wait, sebelum kamu protes, iPad ada kok yang harganya di bawah $1.000, yaitu iPad Pro Third Generation layar 11 inch yang harganya mulai dari $799 atau ya $800 lah. Kenapa saya nggak bandingin dengan itu? Karena iPad yang itu layarnya belum XDR, dan karena saya ingin ngebandinginnya langsung dengan yang the best. Tapi ya itu juga iPad Pro juga sih. Kalau kamu mau bandingin sama itu juga ya bisa-bisa aja. Bedanya $200 dengan iPad Air 5. Tapi di video ini saya akan lanjutin pembahasannya dengan membandingkan iPad Air 5 dengan iPad Pro 12,9 inch atau iPad Pro generasi kelima. Yuk lanjut. Ini sih artinya iPad Air itu is the best deal so far. It's safe to say kalau iPad yang paling worth it dibeli di tahun 2022 itu bukannya iPad Air 4, tetapi iPad Air 5. Kalau masuk ke Indonesia, harga sudah stabil, maka di kisaran mulai dari 8,5 juta. Sama Apple Pencil generasi keduanya itu, ya mungkin di total jadi 10 jutaan lah. iPad Air-nya dan juga Pencil. Worth it? Menurut saya definitely worth it. Hanya untuk chip M1 dan RAM 8 GB-nya aja menurut saya udah worth it banget. Ini surprising sih. Mereka kasih chip M1 ke iPad Air 5 tuh surprising. Oke, so what next? Melihat Apple menyematkan M1 di iPad Air, maka prediksi saya, ini prediksi loh ya, bisa bener, bisa enggak. Prediksi saya, iPad Pro berikutnya nggak mungkin dong cuman beda promotion, beda apalagi speaker, sama ukuran layar. Mereka pasti udah berencana untuk ada inovasi baru lah. Harusnya sih begitu ya. Apple harusnya begitu ya. Tapi menurut saya iPad Pro berikutnya kelihatannya bakal menggunakan chip M1 Pro atau M1 Max. Tapi kayaknya sih M1 Pro. Dengan RAM bisa up to 32 GB. Wow, iPad RAM-nya 32 GB. Dan mungkin promotionnya dari 120 Hz bisa ada kenaikan jadi 144 Hz mungkin. I don't know. Atau mungkin bisa lebih. Dan kabar baik untuk the budget iPad generasi ke-10 akan rilis bisa jadi mendapatkan chip A14 Bionic atau bahkan mendapatkan A15 Bionic dengan RAM naik ke 4 GB. Dan juga mengusung Touch ID di tombol power seperti iPad Air 4 dan iPad Air 5. Ukuran layar bakal tetap untuk iPad generasi 10 akan tetap di 10,2 inch, tetapi tanpa bezel atas dan tanpa bezel bawah. Apakah akan pakai Apple Pencil 2? Bisa jadi. Kalau memang bakal pakai Apple Pencil 2, berarti portnya udah bukan Lightning lagi, tetapi akan mengusung port USB Type-C. Itu prediksi. Kita lihat ya nanti bener apa enggak. Masih tebak-tebak berhadiah guys, tapi ya melihat dari patternnya bisa jadi mungkin seperti itu. Berarti it's safe to say juga chipset A15 Bionic adalah chipset terakhir di jajaran chipset seri A-nya Apple Silicon. Habis dari sana loncatnya langsung ke M1, lalu dari M1 loncatnya ke M1 Pro, lalu dari M1 Pro ke M1 Max, dan sekarang Apple sudah announce M1 Ultra yang basically menggabungkan dua M1 Max jadi satu. Dan juga menjadi SoC-nya atau sistem on chip-nya produk terbaru mereka yaitu Mac Studio yang specs-nya gila-gilaan. Dan ini sih udah bukan powerhouse lagi, ini istilahnya udah overkill. Mac Studio itu adalah desktop Mac yang saat ini posisinya menurut saya ada di tengah-tengah antara Mac Mini dan juga Mac Pro. Jadi saya nggak tahu ke depannya apakah dia akan menggantikan Mac Pro apa enggak. Kayaknya sih enggak. Tapi dia saat ini posisinya bisa dibilang kayak upgrade-nya Mac Mini. Jadi dia sekarang posisinya ada seperti Mac Mini Pro kalau bisa dibilang. Atau Mac Mini yang lebih powerful gitu. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. So, jadi begitu menurut saya yang paling surprise sih iPad Air sih. Dapat M1 chip sama RAM 8 GB. Bagi kamu yang masih penasaran nanyain mending iPad apa. Kalau menurut saya, kalau kamu punya budget nyaman di sekitar 10 jutaan, dengan catatan harganya ini udah stabil ya guys, udah bukan di markup lagi. Kalau ada dana sekitar 10 jutaan, menurut saya udah nggak usah mikir, ambil iPad Air 5.
Jangan lupa nonton video saya juga tentang the budget iPad, yang menurut saya iPad 9 masih tetap worth it untuk dibeli, walaupun sekarang udah keluar iPad Air yang mengusung M1 chip, tapi iPad 9 dan 8 masih oke untuk diambil kalau memang budget kamu terbatas. Tonton videonya di sini atau nanti akan saya tulis juga di deskripsi. Segitu dulu video kali ini. Kalau suka klik like dan subscribe, dan thank you for watching. See you in the next video. Bye.